Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa sanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamah. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Allahumma 'allimna bima yanfa'una وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا والحقنا بالصالحين. أما بعد، معاشر المسلمين jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan majelis ilmu kita pada penjelasan kitab Taisirul Karimur Rahman fi Tafsir Kalamil Mannan. Dan alhamdulillah, pada pertemuan kita yang sebelumnya kita telah menjelaskan firman Allah Azza wa Jal pada surah Al-Mujadilah ayat yang ke-11, di mana di dalam ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menjelaskan beberapa adab yang berkaitan tentang menghadiri suatu majelis. Kemudian di dalamnya juga Allah Azza wa Jalla menjelaskan keutamaan orang-orang yang beriman dan keutamaan orang-orang yang berilmu, di mana Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa orang-orang yang beriman akan diangkat derajatnya. Kemudian di kalangan orang-orang beriman ada yang akan ditambah derajatnya, yaitu orang-orang berilmu di antara mereka. Tentu ayat tersebut menjadi motivasi bagi kita semua untuk kita senantiasa memperhatikan keimanan kita dan juga memperhatikan keilmuan kita. Kita selalu melihat dan mengoreksi bagaimana keadaan iman kita, dan juga kita melihat dan mengoreksi bagaimana keilmuan kita. Karena dua hal inilah yang selalu ditekankan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan di dalam beberapa doa kita meminta agar diberikan keimanan yang sempurna. Kemudian kita juga meminta tambahan ilmu yang bermanfaat. Karena ketika pada diri seseorang terpadukan antara keimanan dan keilmuan, maka itulah yang akan mengantarkan orang tersebut kepada as-sirat al-mustaqim. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada ayat yang berikutnya, yaitu pada ayat yang ke-12 sampai ayat yang ke-13. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu", wahai orang-orang yang beriman. Kita telah menyampaikan perkataan dari sahabat Abdullah bin Mas'ud berkaitan dengan ayat-ayat yang diawali dengan ya ayyuhalladzina amanu. Kata beliau, "Idza sami'tumullaha yaqul ya ayyuhalladzina amanu fa'ar'iha sam'ak fa imma khairan tu'maru bihi aw syarran tunha anhu." Jika engkau mendengar Allah Azza wa Jalla memanggil dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu, maka dengarlah dengan seksama, karena kemungkinan
Allah memerintahkan kebaikan atau kemungkinan Allah Subhanahu wa taala mengharamkan dari keburukan. Dan kedua-duanya itu akan berpengaruh pada keimanan kita. Kalau itu adalah perintah dan kita mengerjakannya, maka akan menambah keimanan kita. Demikian pula jika itu adalah larangan dan kita menjauhinya karena Allah, maka juga akan menambah dan menguatkan keimanan kita. Ya ayyuhalladzina amanu idza najaitumur rasul, jika kalian berbicara kepada Rasulullah yang sifatnya rahasia, faqaddimu baina yaday najwakum sadaqah, maka hendaklah kalian mempersembahkan atau memberikan kepada beliau sedekah. Dzalika khairul lakum wa athhar, yang demikian itu lebih baik bagi kalian dan lebih mensucikan diri-diri kalian. Fa in lam tajidu fa innallaha ghafurur rahim. Tetapi jika kalian tidak mendapatkan harta yang kalian sedekahkan, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun dan Maha Penyayang. Kemudian di ayat berikutnya, a'ashfaqtum, apakah kalian merasa takut atau khawatir akan mendapatkan kesulitan, an tuqaddimu baina yaday najwakum sadaqat, ketika harus memberikan sedekah sebelum berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa id lam taf'alu, dan jika kalian tidak melakukannya, maksudnya tidak memberikan sedekah sebelum berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa taballahu alaikum, dan Allah Subhanahu wa taala telah memaafkan hal tersebut. Artinya tidak mengapa jika kalian tidak memberikan sedekah kepada Nabi sebelum berbicara dengan beliau. Fa aqimus salata wa atuz zakah, maka tegakkanlah salat dan tunaikanlah zakat. Wa atiullaha wa rasulah, dan taatilah Allah dan Rasulnya. Wallahu khabirum bima ta'malun, dan Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian kerjakan. Masyarul muslimin jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Ya, pada ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan satu hukum yang dahulu pernah berlaku kepada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kepada segenap orang-orang beriman, segenap para sahabat, ketika hendak bermunajat, ketika hendak berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan perintah ini adalah dilatar belakangi oleh keadaan Rasulullah pada saat itu, ya, di mana banyak sekali di antara para sahabat, banyak sekali di antara orang-orang beriman yang ingin berbicara secara khusus kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada yang ingin berbicara kepada beliau karena memang secara sungguh-sungguh ingin mengetahui beberapa hal yang berkaitan dengan hukum agama, dan ada pula yang tidak demikian, hanya sebatas ingin berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan kita bisa membayangkan
ya betapa sibuknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jangankan Rasulullah, sebagian dari para ulama pada zaman ini itu juga sangat sibuk ya ketika menghadapi pertanyaan-pertanyaan dari kaum muslimin. Dikisahkan oleh orang yang pernah melihat secara langsung dan masuk ke kantor dari kantor fatwahnya Syekh Abdul Aziz bin Baz. Itu di kantor beliau ada beberapa telepon dan tidak berhenti beliau untuk mengangkat telepon tersebut. Jadi mengangkat satu telepon kemudian memberikan jawaban, belum selesai memberikan jawaban telepon yang lain sudah berdering. Demikian seterusnya, telepon tidak berhenti berdering. Kita bisa bayangkan bagaimana dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat ini untuk mengurangi atau untuk menyeleksi siapa di antara mereka yang memang benar-benar bersungguh-sungguh ingin berbicara dan bermunajat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan dipilihlah cara yaitu dengan mereka diperintahkan mengeluarkan sedekah. Jadi sedekah di sini ya, sedekah yang diperintahkan oleh Allah untuk diberikan kepada Rasulullah ini bukan sedekah untuk dimakan oleh Rasulullah, tapi untuk dibagikan kepada para fakir miskin. Dan Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma juga menjelaskan bahwa pada saat itu keadaan kaum muslimin itu belum baik secara ekonomi. Banyak di antara mereka yang fakir miskin. Ya, sementara untuk zakat itu diberikan 1 kali 1 tahun. Maka di antara solusi untuk memenuhi kebutuhan-kebutuhan mereka itu diambil dari harta yang diserahkan oleh beberapa orang sahabat yang hendak berbicara dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini salah satu penjelasan berkaitan dengan ayat ini. Karena kita tahu bersama bahwa di antara kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam itu beliau tidak menerima sedekah. Yang disepakati bahwa beliau tidak menerima sedekah itu adalah sedekah yang wajib, maksudnya adalah zakat. Adapun sedekah yang hukumnya sunnah itu ada perbedaan di kalangan para ulama apakah boleh beliau menerima atau tidak. Dan yang dimaksud dengan menerima di sini adalah menerima dan memakannya. Sementara yang di dalam ayat ini dijelaskan oleh sebagian ahli tafsir bahwa beliau perintah untuk memberikan sedekah ini untuk disalurkan kepada al-fuqara wal masakin. Nah, di dalam penjelasan Syekh Sa'di rahimahullah, beliau juga menjelaskan bahwa tujuan daripada pensyariatan tujuan awal daripada pensyariatan memberikan sedekah sebelum bermunajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam itu adalah ta'diban lahum wa ta'liman wa ta'dhiman lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Jadi ada 3 hal yang melatar belakangnya, ada 3 hal yang menjadi tujuan di balik pensyariatan ini. Yang pertama adalah ta'diban lahum wa ta'liman. Ini adalah bentuk pengajaran adab kepada para sahabat dan juga bentuk pembelajaran kepada para sahabat, ya, bahwa tidak bisa semua waktu yang dimiliki oleh Rasulullah itu digunakan untuk melayani mereka. Ya, Rasulullah SAW juga adalah manusia, ada kebutuhan-kebutuhan beliau yang ingin beliau penuhi. Ya, makanya di dalam ayat yang lain dijelaskan
ya, bahwa ketika seseorang memiliki kebutuhan dengan Rasulullah SAW dan dia telah menunaikan apa yang menjadi kebutuhannya, dia sudah berbicara dan menyampaikan apa yang ingin dia sampaikan, Allah mengatakan agar tidak berpanjang-panjang, ya, setelah kebutuhannya selesai, urusannya selesai, hendaknya segera berpaling dari Rasulullah. Ya, kenapa? Karena itu akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wala musta'nisina li hadits. Jangan berlama-lama jika urusan sudah selesai. Ya, karena itu inna dzalika yu'dhin nabi. Karena itu akan mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian wa ta'dhiman lirrasul sallallahu alaihi wasallam. Dan perintah untuk memberikan sedekah ini adalah dari sisi Rasulullah, ini adalah bentuk pengagungan kepada beliau. Fa inna hadha at-ta'dhima khairun lil mu'minin. Memberikan penghormatan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam tentu ini adalah sesuatu yang sangat baik bagi orang-orang beriman. Wa athhar, dan lebih mensucikan hati-hati mereka. Ya, karena sedekah itu diantara tujuan, diantara maqasid di balik pensyariatan sedekah itu adalah untuk mensucikan hati-hati kita, untuk membersihkan hati-hati kita. Dan hal yang paling utama dibersihkan oleh sedekah dari hati kita itu adalah al-bukhl, sifat bakhil. Dan salah satu sumber keburukan yang ada pada diri manusia itu sifat bakhilnya. Makanya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an mengatakan, "Wa may yuqa syuhha nafsihi faulaika humul muflihun." Siapa yang dijaga oleh Allah Azza wa Jalla dari sifat bakhilnya, maka mereka itu adalah orang-orang yang beruntung. Kenapa? Karena dengan seseorang terjaga dari sifat bakhil tersebut, maka dia terhindar dari keburukan-keburukan yang lain. Karena kalau kita renungi keadaan manusia, sesungguhnya keburukan itu terkadang muncul diawali dari kecintaan yang berlebihan terhadap harta. Dan itu adalah penyebab seseorang menjadi bakhil. Kenapa terjadi perselisihan antara kerabat dengan kerabat, terjadi perselisihan antara saudara dengan saudara, ponakan dengan paman, dan banyak sekali perselisihan terjadi. Itu seringkali penyebabnya adalah sifat bakhil, sifat cinta yang berlebihan kepada harta. Makanya di dalam syariat kita, selain ada ibadah yang berkaitan dengan fisik, di sana juga ada ibadah khusus yang berkaitan dengan harta. Jadi disitulah sisi baiknya. Khairun lil mu'minina wa athhar, lebih baik dan lebih mensucikan. Bidzalika yakthuru khairukum wa ajrukum. Ya, dengan kalian memberikan sedekah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam konteks ayat ini, itu akan memperbanyak kebaikan pada diri kalian dan otomatis juga memperbanyak ganjaran dalam catatan amalan kalian. Seperti itulah kita memandang setiap kebaikan yang kita lakukan. Jadi meskipun ada yang kita keluarkan, ada yang berkurang dari diri kita, tapi di sisi yang lain itu ada yang bertambah. Ya. Makanya ketika Nabi mengatakan ma naqasat sadaqatum min mal, tidaklah berkurang, ya, tidaklah berkurang harta seseorang disebabkan dia bersedekah. Kenapa? Karena pada sisi yang lain ada yang akan bertambah. Memang dari sisi angka, dari sisi jumlah yang secara kasat mata kita lihat, ya jelas dia berkurang.
Tetapi seorang muslim tidak sesempit itu di dalam memandang suatu kebaikan. Dia tidak melihat pada sisi lahiriahnya saja, tapi seorang muslim selalu melihat dari sisi ukhrawinya. Sehingga meskipun dari sisi duniawinya itu berkurang, tetapi dia tetap bahagia, senang, karena dia melihat bahwa di sisi yang lain ada yang bertambah. Keberkahannya bertambah, catatan kebaikannya juga bertambah. Yakthuru khairukum wa ajrukum wa tahsulu lakumut taharata minal adnas, dan juga tercapai kesucian dalam diri-diri kalian dari kotoran-kotoran yang disebabkan oleh sifat-sifat bakhil. Allati min jumlatiha tarku ihtirami Rasul sallallahu alaihi wasallam. Dalam konteks ayat ini, di antara bentuk keburukan yang dibersihkan, di antara bentuk keburukan yang dijauhkan dari diri seseorang dengan disyariatkannya sedekah sebelum bermunajat kepada Nabi SAW, itu adalah kurang beradab kepada Nabi SAW. Itu yang akan dijauhkan dengan adanya sedekah tersebut. Wal adab ma'hu bi kathratil munajati allati la thamarata tahtaha. Jadi seperti yang kita sebutkan di awal, bahwa sebagian di antara para sahabat ketika itu mereka sekedar ingin berbicara kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada hal yang urgent, tidak ada hal yang mendesak, tidak ada urusan yang penting, sekedar ingin berbicara saja. Maka ini sesuatu yang kurang beradab ya, kepada Nabi SAW. Sehingga dengan disyariatkannya sedekah, akhirnya terseleksi siapa yang memang sungguh-sungguh ingin berbicara kepada Nabi, maka dia akan mengeluarkan ya, sebagian daripada hartanya untuk dia bersedekah. فإنه إذا أمر بالصدقة بين يدي مناجاته صار هذا ميزانا لمن كان حريصا على الخير والعلم فلا يبالي بالصدقة. Ya, dengan disyariatkannya sedekah tadi, maka itu akan menjadi penimbang antara orang yang memang sungguh-sungguh ingin berbicara dengan Nabi dengan orang yang memang sekedar ingin berbicara saja. Hadza fil wajid lis sadaqah. Tapi lagi-lagi ya, Allah Subhanahu wa taala selalu memperhatikan dua keadaan. Ya, selalu memperhatikan dua keadaan, dan itu kita sering temukan dalam beberapa perintah-perintah dalam syariat. Memperhatikan keadaan orang yang mampu dan memperhatikan keadaan orang yang tidak mampu. Ya, jadi tadi perintah bersedekah ditujukan kepada orang yang mampu. Bagaimana dengan yang tidak mampu? Ada juga hukumnya. Bagi wa ammal ladzi la yajidu sadaqah fa inna Allah la yudayyiqu alaihi al-amr. Adapun yang tidak memiliki harta tetapi dia serius sungguh-sungguh ingin bertemu dengan Nabi, ingin berbicara dengan Nabi secara khusus, maka tidak ditutup ya kesempatan itu. Mereka tetap diberikan kesempatan meskipun tidak memiliki sejumlah harta untuk dia berikan. Ya, bal afa anhu wa samahu. Mereka termasuk orang yang dimaafkan, mereka termasuk orang yang diampuni, dan tetap boleh untuk bermunajat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berbicara secara khusus kepada Nabi meskipun dia tidak memberikan sedekah. Ya, dan dari ayat ini dan juga dari ayat-ayat yang lain, ya, para ulama menyimpulkan satu kaidah di dalam fikih, yaitu la wajiba ma'al ajz wala darurata wala muharrama ma'al ittirar. Ya, jadi tidak ada kewajiban yang berlaku bagi seseorang ketika dia tidak mampu, dan tidak ada keharaman yang berlaku pada seseorang kalau dia berada dalam kondisi yang darurat. Dan ini adalah
hal yang menyertai dalam setiap perintah dan larangan di dalam agama kita, ya, di mana setiap perintah meskipun secara normatifnya itu adalah hukumnya wajib, tetapi dalam pelaksanaannya kepada setiap individu itu selalu dilihat pada kemampuannya. Ya, sebagai contoh, berdiri dalam salat itu wajib, bahkan dia merupakan rukun di dalam salat. Tetapi dalam penerapannya pada setiap individu itu disesuaikan dengan kemampuannya. Berwudu sebelum kita salat itu wajib karena dia adalah syarat sahnya salat. Tetapi dalam penerapan pada setiap individu itu dilihat pada keadaannya. Kalau dia tidak bisa terkena oleh air, maka boleh bagi dia untuk bertayamum. Seperti itulah ya hukum di dalam agama, sehingga tidak ada yang perlu ditakutkan dari hukum-hukum agama kita. Tidak ada yang perlu ditakutkan dengan urusan yang berkaitan dengan agama kita. Kenapa? Karena penerapannya itu dikaitkan dengan kemampuan seseorang di dalam melaksanakan dan menerapkan perintah tersebut. Hanya saja seseorang tidak boleh menilai dirinya sendiri bahwa dia mampu atau tidak mampu. Ada indikator, ada kriteria-kriteria yang telah ditetapkan oleh syariat yang akan menilai, oh ini orang termasuk kategori mampu, ini orang termasuk kategori tidak mampu. Jadi tidak bisa seseorang menilai dirinya sendiri, oh saya mampu, saya tidak mampu. Ya, harus melibatkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat. Kalau dia ragu, maka dia bertanya kepada orang yang dia percaya keilmuannya untuk menilai dan memastikan apakah dia mampu atau tidak mampu. Ya, seperti misalnya dalam puasa disebutkan bahwa siapa yang sakit maka boleh berbuka puasa. Ya, tetapi tidak semua sakit itu membolehkan untuk berbuka puasa. Sakit yang membolehkan buka puasa itu hanya sakit yang jika dia berpuasa itu akan menyulitkan dirinya, ya, atau memberikan mudarat pada dirinya, sehingga penyakit seperti mungkin ada sedikit gatal-gatal di kulitnya itu tidak termasuk penyakit yang membolehkan untuk tidak berpuasa. Jamaah rahimakumullah. Ya, kemudian di lanjutan ayatnya, fa idlam taf'alu wa taballahu alaikum fa aqimus shalah. Ya, di ayat berikutnya, ya, itu di ayat asfaqtum an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat. Ini adalah ayat yang, jadi yang sebelumnya, ayat yang sebelumnya itu adalah perintah dan sifatnya wajib, kecuali bagian tidak mampu. Sementara di ayat berikutnya asfaqtum sampai selesai itu adalah hukum yang menghapus hukum yang sebelumnya. Jadi kalau hukum sebelumnya itu wajib, di ayat berikutnya itu menghapus hukum wajib, sehingga dia menjadi mubah saja. Jadi yang tadinya perintahnya itu wajib, dia menjadi mubah. Ya, asfaqtu an tuqaddimu baina yaday najwakum shadaqat fa id lam taf'alu wa taballahu alaikum. Ya, jadi di ayat yang berikutnya Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa sudah dimaafkan. Kalau tidak memberikan sedekah kepada Nabi SAW itu sudah dimaafkan. Artinya hukumnya berubah menjadi mubah. Dan ini salah satu aturan di dalam agama kita, di mana di dalam agama kita dikenal ada yang namanya nasikh dan mansukh. Ada ayat yang dihapus hukumnya dan ada ayat yang menghapus hukum daripada ayat tersebut. Dan ini adalah bentuk ujian Allah kepada manusia. Apakah dia tetap taat ketika terjadi perubahan hukum, atau dia tetap ingin berada pada hukum yang lama, tidak mau berpindah ke hukum yang lain. Kalau dia benar-benar orang yang taat, maka dia tidak peduli ya, apapun perintahnya, apapun perubahannya, kalau datangnya dari Allah maka dia akan taat. Dahulu awalnya kaum muslimin itu salat menghadapnya ke Baitul Maqdis.
Kalau ada orang yang salat ke Baitul Maqdis karena cintanya dia ke Baitul Maqdis, maka bisa jadi di saat dipindahkan ke Masjidil Haram dia tidak mau pindah. Tapi ternyata Allah memindahkan kiblat kaum muslimin dari Baitul Maqdis ke Masjidil Haram. Ya, orang-orang Yahudi dulu senang itu ketika kaum muslimin menghadap ke Baitul Maqdis karena merasa bahwa wah, ternyata mereka ikut-ikut aja dengan kita. Setelah Allah memindahkan ke Masjidil Haram, maka itu menjadi ujian. Ya, menjadi ujian. Ya, makanya di dalam ayat Al-Qur'an itu disebutkan siapa yang memang benar-benar taat kepada Allah, maka tidak terpengaruh dengan perubahan-perubahan hukum di dalam syariat. Karena ya memang tujuannya adalah untuk mengetahui siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya dan siapa yang berpaling. Dan terkadang perubahan hukum itu terkadang dari hukum yang lebih berat kepada hukum yang lebih ringan, dan terkadang juga dari hukum yang lebih ringan kepada hukum yang lebih berat. Bahkan ada ayat yang dihapus hukumnya, ya dihapus hukumnya, tapi ayat-ayatnya masih dibaca dalam Al-Quran. Nah, di sini juga salah satu bentuk kehati-hatian kita. Ya, jangan sampai berdalil dengan ayat Al-Quran, tapi ternyata ayatnya sudah dihapus, tapi memang masih tertulis dalam mushaf. Ya, seperti masa iddahnya orang yang meninggal itu disebutkan dalam Al-Quran, ada yang 1 tahun, ada yang 4 bulan 10 hari. Nah, yang 1 tahun itu sudah dihapus, yang berlaku adalah yang 4 bulan 10 hari. Ya. Ada juga ayat yang dihapus hukumnya, dihapus ayat, artinya tidak ada lagi ayatnya dalam Al-Quran, sudah dihapus lafaznya, tapi hukumnya masih berlaku. Ya, ini juga menjadi ujian. Ya, ayatnya sudah tidak ada, sudah tidak dibaca, tetapi hukumnya masih berlaku. Bisa saja orang mengatakan, oh itu tidak ada aturannya dalam Al-Quran. Ya, tidak ada lafaz ayatnya, tapi aturannya masih berlaku. Yaitu ayat tentang rajam. Ya, kalau kita mau cari ayatnya dari awal sampai akhir, tidak akan ketemu ayat tentang rajam. Makanya dahulu Umar bin Khattab radhiyallahu an itu pernah sempat ingin menambah ayat rajam itu setelah surah An-Nas. Setelah selesai Al-Quran, beliau ingin tulis ayat tentang rajam, karena beliau khawatir ada nanti manusia-manusia yang mengatakan tidak ada hukum itu karena tidak ada dalam Al-Quran. Tapi Umar khawatir jangan sampai bercampur, ya, bercampur ayat-ayat yang sudah dihapus lafadznya dengan ayat yang masih tertulis lafadznya. Tapi pada intinya ini adalah ujian bagi manusia, apakah mereka mengakui, menetapkan atau tidak. Karena ada satu aliran yang kemudian menolak bahwa tidak ada nasi dan mansur di dalam ayat Al-Quran, menolak hal tersebut, dan akhirnya menjadi salah satu kelompok atau aliran yang menyimpang, itu dari kalangan Mu'tazilah. Jamaah rahimakumullah, mungkin itu yang bisa disampaikan, semoga bermanfaat. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.